Para ustadz dan ustadzah, mohon maaf sebelum saya memulai materi, saya minta waktu sejenak 20 menit untuk menampilkan santri saya kafilah MTQ Kabupaten Jember yang akan dikirim ke provinsi tanggal 11 sampai 20 September, yang kebetulan MTQ-nya provinsi di Jember, tuan rumahnya ini Sarhil Putri. Nanti tampilnya hanya 20 menit untuk apa? Melatih mental anak-anak kami yang akan tampil di MTQ Provinsi Jawa Timur. Jadi potong sela dulu, mereka bisa tampilkan biar tidak menunggu lama. Setelah ini mereka bisa pulang dan latihan di rumah masing-masing. Ada santri yang dua dari santri Nuris, yang satu siswa MAN 1 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi hadana la tariqin mustaqim, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, semoga semua dirahmati Sang Kuasa. Allahumma amin. Muhammad Fethullah Gulen, seorang cendekiawan muslim asal Turki, mengatakan bahwa generasi berkualitas atau yang juga disebut dengan generasi impian adalah representasi ilmu pengetahuan, keimanan, akhlak, dan seni. Artinya, generasi impian adalah generasi yang memiliki keimanan yang mantap, pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, serta memiliki seni pergaulan yang tinggi. Generasi impian adalah arsitek rohani bagi generasi yang akan datang. Generasi inilah yang akan membuat hal baru di setiap ranah kehidupan masyarakat dengan menebarkan inspirasi dari hati mereka yang penuh dengan nilai-nilai ukhrawi kepada umat yang membutuhkannya. Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya saat ini. Bangsa Indonesia akan maju dan bersaing, bahkan bisa mengungguli bangsa-bangsa di percaturan dunia saat ini apabila generasi mudanya kuat dan hebat. Al-Quran telah merinci bagaimana seharusnya umat Islam menjadi umat yang unggul, serta telah mengajarkan bagaimana seharusnya generasi Islam menjadi generasi yang berkualitas dengan segala ciri dan sifat-sifat yang baik. Dalam Al-Quran, generasi berkualitas harus memiliki beberapa aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual yang nantinya akan menjadi sifat dan perilaku mereka dalam kehidupan. Namun nyatanya hadirin, sampai saat ini masih banyak generasi muda yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Indonesia Berkualitas dengan memberikan asupan makanan halal dan bergizi. Hal ini berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam kitabnya Tafsirul Jalalain juz 1 halaman 78 mengatakan qaulan sadidan ay salaban bi ayyamuruhu ayyatasaddaqa biduni tulutihi wa yad'ul baqi li warathatihi wa la yatsrukuhum alatan, bahwa perkataan yang benar yaitu dengan cara memerintahkan wali untuk bersedekah, tidak melebihi sepertiga warisan, dan sisanya diberikan kepada ahli waris agar tidak meninggalkan mereka dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 347 menjelaskan ayat ini merupakan perintah terhadap mereka yang dititipi anak-anak yatim, agar mereka memperlakukan anak-anak yatim sebagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya sendiri, serta berbicara kepada mereka sebagaimana mereka berbicara kepada anak-anaknya dengan halus, baik, sopan, dan juga bisa memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayangku, dan lain sebagainya. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, ada dua strategi yang ditawarkan oleh ayat ini, yaitu pertama, bertakwa kepada Allah. Ini terkait dengan penerjemahan nilai-nilai keilahian dalam formula-formula empirik, rumusan-rumusan strategi yang berkenaan dengan mempersiapkan generasi yang robbani, yakni generasi yang kuat secara iman dan imun. Kedua, qaulan sadidan, yakni ucapan yang benar. Ini terkait dengan penerapan strategi yang sudah dirumuskan. Penerapannya harus dilaksanakan dengan benar, adil, dan akurat, serta disesuaikan dengan konteks. Kemudian, apa strategi yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut? Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yakni ajari anak lelakimu berenang, memanah, serta ajari pula alat pemintal untuk wanita. Berenang adalah simbol kekuatan fisik,
Skill, menguasai medan juga pengetahuan. Memanah adalah simbol keakurasian, fokus, tepat sasaran, konsentrasi, dan sumber daya. Sedangkan memintal adalah simbol ketelitian, menyusun sebuah strategi, merapikan yang berantakan, menyelesaikan suatu masalah, serta mempersiapkan sebuah program. Oleh karena itu, mari persiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang sehat, kuat dan hebat di masa kini dan di masa depan. Karena hal ini adalah sebuah amal jariah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Hadirin, mari kita teruskan. Dilansir dari CNN Indonesia 9 Juli 2023 bahwa Center for Indonesian Policy Studies menyebutkan ada 21 juta jiwa atau 7% populasi warga Indonesia kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hadirin, angka ini bukanlah angka yang kecil, padahal di dalamnya adalah para generasi muda yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan manusia. Paling tidak ada 2 istilah literatur keagamaan yang digunakan untuk menunjukkan betapa pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam, yaitu kesehatan yang diambil dari kata sehat dan afiat atau sering dikenal dengan sehat wal afiat. Hal ini merupakan bentuk harapan manusia untuk mendapatkan perlindungan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir jilid 1 halaman 333 menjelaskan, dalam ayat ini Allah telah memperbolehkan hamba-Nya untuk mengonsumsi segala makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, di mana ketersediaan makanan yang halal dan baik jauh lebih banyak daripada makanan yang Allah haramkan. Sisanya, semua makanan itu halal sampai terdapat ketentuan keharaman makanan tersebut.
tersebut. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, ada beberapa manfaat yang kita peroleh dalam mengonsumsi makanan halal. Antara lain, pertama, memberikan rasa ketaatan kepada ajaran agama yang dapat meningkatkan spiritualitas individu. Kedua, dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan kontaminasi pada makanan. Karena makanan halal dihasilkan dengan cara yang lebih terjaga kebersihan dan juga kehigienisannya. Dan yang ketiga, makanan halal memastikan adanya ketenangan dan keyakinan dalam pikiran individu karena makanan tersebut diproduksi, diolah, serta dikemas sesuai dengan aturan agama Islam. Hadirin, sebagai pilar utama bagi perkembangan generasi muda, pendidikan tidak hanya tentang pencapaian akademis saja, melainkan juga tentang pertumbuhan yang seimbang antara fisik, mental, kerohanian, dan sosial. Dalam hal ini, peran makanan bergizi tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia dalam suatu kesempatan menyatakan, jangan asal mengonsumsi makanan, tetapi perhatikanlah nilai gizinya. Makan seharusnya mengonsumsi gizi yang seimbang. Makanan halal dan bergizi selain memiliki dampak terhadap kesehatan fisik, juga memiliki dampak terhadap kesehatan jiwa. Makanan halal dan bergizi menunjukkan betapa pentingnya hal ini dalam aspek kehidupan. Karena hal ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal kesehatan jasmani, tetapi juga memberikan sumbangsih yang sangat penting dalam mengokohkan landasan kerohanian, serta membantu generasi muda menjadi individu yang seimbang dan berdaya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kesehatan adalah harta yang paling berharga dalam perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, makanan halal dan bergizi merupakan aspek yang sangat krusial sehingga tidak boleh diabaikan. Makanan bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga merupakan hal dasar untuk membentuk kesejahteraan manusia. Tubuh manusia seperti mesin canggih yang membutuhkan bahan bakar berkualitas untuk bekerja secara optimal. Hadirin yang dirahmati Allah, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan, yaitu pertama, kesehatan adalah faktor yang paling berharga dalam kehidupan generasi muda yang tangguh pada suatu bangsa. Kedua, makanan yang halal dan bergizi selain memiliki dampak terhadap kesehatan fisik, juga memiliki dampak terhadap kesehatan jiwa, sehingga membentuk kesehatan yang sempurna, yakni kesehatan lahiriah dan batiniah. Dan yang ketiga, makanan yang kita konsumsi sebaiknya adalah makanan yang tidak hanya bergizi semata, tetapi juga halal, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Hadirin, sebagai bahan memori, mari kita bersolawat bersama. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi ذوي القرآن. حدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.